Nama saya Siti Fatimah. Siti Fatimah dari Kalimantan Selatan. Dan Kak Najwa ini salah satu inspirator saya semasa kuliah dan menempuh pendidikan. Semoga saya juga bisa bergabung di jurnalis dan saat ini mencintai jurnalis karena Kak Najwa. Yang mau saya tanyakan ke Kak Najwa, dia mulai disorot ya apa? cek cek. Kak Najwa, gimana caranya? Itu kelas aja. Oke, baik. Wow, semuanya terharu ya Kak Najwa ya. Mungkin boleh kita kembali ke tengah kembali, Kak Najwa. Iya. Oke, iya boleh Kak, kita lanjut stage. Kasih teman-teman semuanya ya. Teman, Sudah boleh duduk kembali ya. Tetap jaga ketertiban ya teman-teman. Silakan. Biar talk show kita bisa berjalan kondusif. Oke, boleh duduk ya. Oke. Oke, Sumatera satu, mana Cek Sumatera? cek. Oke. Oke, kayaknya Sumatera yang belum nih Kak Najwa ya. Kita boleh Sumatera ya. Sumatera mana suaranya? Sumatera. Oke. Gimana? Oke. Kita dari Iya iya iya, Dewan Adat ya. Oh, kita semuanya di Dewan Adat. Siapa nih? Oh ya udah dua orang. Katanya duet ya. Pertanyaan duet ya. Oke oke. Silakan Kak Eko dan Kak Adit ya. Oke. Ya dari Pulau Sumatera udah ya sama Dewan Adatnya ya. Oke, diwakili oleh Jambi dan Dewan Adat Jambi dan Kepulauan Riau. Oke, pertanyaannya langsung nih, pertanyaan duet ya. Silakan Kak Adit. Pertanyaan saya sebenarnya simpel. Sebenarnya orang tua dan anak muda itu seharusnya melakukan kolaborasi. Tetapi banyak di organisasi ataupun dalam struktur bahwa kolaborasi itu tidak terjadi. Orang tua hanya memerintahkan anak muda dan anak muda mengerjakan perintah. Tapi tidak ada ide yang dan gagasan yang diterima ataupun dapat dilaksanakan. Tapi saya harap tidak terjadi di Pramuka dan Dewan Kerja seperti itu. Dan juga Kak Nana, dalam kesempatan ini mungkin sekali saja saya ketemu seumur hidup, saya mohon izin untuk dapat foto bersama Mbak Nana. Minta bonus ya. Itu saja, terima Iya, kasih, oke, baik. Selanjutnya Kak Eko boleh ada tambahan mungkin sedikit. Silakan. Sebenarnya kami sudah diskusi apa yang mau dipertanyakan. Oh iya. Jadi ikut naik aja ya. Saya lebih ke minta penguatan bagaimana untuk anak muda sekarang itu bisa memilah apa yang baik untuknya dan apa yang tidak. Saat ini itu yang kurang Kak, baik itu di daerah maupun di ibu kota. Terima kasih. Terima kasih. Baik, oke. Kita foto bareng dulu berarti ya, langsung foto bareng Oke, boleh? langsung foto bareng dulu ya. Selfie. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Oke, ya masih ada bonusnya ya. Luar biasa. Oke, Terima kasih banyak Kak Eko, Kak Adit. Baik. Karena aja mungkin kita boleh agak ke tengahan sedikit ya, supaya terlihat oleh semuanya. Karena aja masih tetap berdiri? Boleh. Iya, oke. Masih semangat terus. Tadi ada beberapa. Cek ya. Cek. Tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Sulawesi Selatan, dari Papua, dan kemudian tadi dari Kalimantan. Kakak akan mau coba rangkum. Tadi yang pertama dari Sulawesi Selatan itu tadi bertanya pandangan saya soal generasi Z. Generasi Z, jujur, banyak yang bilang generasi Z itu generasi strawberry. Tahu nggak kenapa dibilang strawberry, Adek?
Karena katanya stroberi itu lembut, imut, manis, tapi katanya mudah patah dan mudah lemah. Ada yang memberikan stigma atau stereotype generasi Z, generasi DDD itu stroberi. Ya, enak dilihat, enak dimakan, tetapi hilang begitu saja tanpa perlawanan katanya. Ini stigma yang kerap disematkan, yang saya sendiri tidak percaya pada stigma itu. Karena saya banyak berhubungan, berurusan, banyak sekali berinteraksi dengan anak muda, dengan milenial dan generasi Z. Yang saya temukan justru lebih tangguh dibandingkan generasi-generasi yang lain. Karena hidup kalian juga jauh lebih susah, jauh lebih complicated. Yang kemarin kita mengalami masa pandemi 3 tahun, yang rasa-rasanya paling dipaksa untuk bisa berubah dan beradaptasi itu adalah generasi Z, generasi pandemi yang sekolahnya dari rumah, semuanya dari rumah, rindunya dilawan juga dari rumah. Itu baru satu contoh bagaimana pandemi mengubah begitu banyak hal, termasuk mengubah dan membentuk karakter generasi Z. Satu lagi yang kemudian juga bisa disematkan pada generasi Z adalah karena kalian tahu begitu banyak informasi. Apa yang terjadi di belahan dunia manapun kalian tahu. Kalian terekspos dengan berita-berita yang sebagian besar berita buruk sehari-hari. Generasi kakek, nenek, om, tante, orang tua kalian itu tidak pernah terekspos dengan informasi yang sedemikian deras, bak tsunami hanya di ujung tangan. Kalian terekspos dengan beragam informasi setiap hari. Karenanya wajar kalau lebih mudah cemas. Sangat bisa dipahami kenapa generasi Z sekarang betul-betul karena kalian cemas sehari-hari lihat berita, belum satu koruptor ditangkap udah muncul korupsi yang lain, ya kan? Belum selesai urusan Sambo, udah dapat diskon hukuman, ya kan? Ada begitu banyak peristiwa dan hal-hal yang terjadi sehari-hari yang jadi konsumsi kalian, yang membuat kecemasan itu ada. Jadi wajar kalau kemudian lebih peduli dan lebih terekspos dengan hal-hal yang negatif. Tetapi satu hal yang juga membedakan generasi Z adalah tahu banyak hal. Kalian mudah berjejaring karena kalian punya senjata paling ampuh di ujung jari yang bisa menggaungkan suara kalian ke ujung dunia, yang bisa menghubungkan yang barat dan ke timur karena teknologi. Jadi ya, problemnya banyak, tantangannya banyak, tapi senjata dan amunisi kalian untuk menyelesaikan berbagai tantangan itu juga banyak adik-adik, terutama lewat teknologi. Jadi sekali lagi, generasi Z adalah generasi yang jauh lebih tangguh, jauh lebih resourceful, dan seharusnya jauh lebih jeli mencari jawaban dari berbagai persoalan karena punya kesempatan dan medium yang begitu beragam untuk menyelesaikan persoalan itu. Saya mau jawab yang dari Papua. Papua. Apa yang bisa dilakukan anak muda? Banyak sekali. Banyak sekali yang bisa dilakukan anak muda. Dan saya selalu bilang seperti ini. Warga negara yang berdaya, yang berkumpul sama-sama, jauh lebih bisa punya kekuatan dibandingkan aparat negara yang mungkin saja tidak peduli. Ya, negara punya aparat, negara punya senjata. Tidak perlu punya jabatan mentereng untuk bisa berdampak dan berpengaruh, adik-adik. Tidak perlu punya kuasa besar untuk bisa membuat perubahan. Anak muda yang membentuk barisan sendiri, yang punya solidaritas, yang punya ide, yang punya gagasan, dan mau mewujudkan gagasannya, bisa membawa perubahan. Berkali-kali itu dibuktikan dan terbukti kok. Bukan hanya lewat sejarah negeri ini, tetapi juga dari tindakan kecil sehari-hari. Anak muda yang bersuara lantang di media sosial bisa membuat Pak Presiden turun ke Lampung dan mengecek jalanan hanya lewat satu TikTok Bima, ya kan? Itu hanya satu konten loh.
sana dan perubahan datang, itu baru satu hal kecil. Bayangkan kalau kebaikan digaungkan sama kencangnya oleh anak-anak muda bersama-sama, perubahan niscaya terjadi. Jadi sekali lagi, tidak perlu punya jabatan untuk bisa mengubah baris bersama, punya tujuan yang sama, mendorong perubahan sama-sama, niscaya itu akan terjadi. Saya mau jawab yang terakhir, yang tadi dari Kalimantan. Apa yang bisa membuat kita tetap punya semangat? Apa yang bisa membuat kita terus merawat optimisme? Dan itu memang tidak mudah, adik-adik. Tidak mudah merawat optimisme kalau kita melihat tantangan demi tantangan, problem demi problem di depan mata. Cuma saya selalu bilang ini, optimis itu bukan artinya kita percaya mati, percaya buta, semua akan baik-baik saja, bukan. Optimisme itu setia pada proses, adik. Kalau ada yang baik kita dukung, kalau ada yang buruk kita lawan. Itu namanya optimis, setia pada proses. Dan terlalu banyak orang-orang baik di negeri ini yang mau melakukan sesuatu dan sudah melakukan sesuatu walaupun tidak dapat apa-apa. Terlalu banyak contohnya orang-orang tanpa nama yang membantu sesama. Pandemi kemarin, ketika negara dalam situasi yang hampir lumpuh, ketika rumah sakit lumpuh, ketika ambulans tidak ada, ketika jenazah tergeletak di jalan, tidak bisa dimakamkan, ketika orang tidak punya kerja, ketika orang susah cari makan, ketika orang susah cari oksigen, siapa yang bergerak ketika itu? Warga negara tanpa nama. Berkali-kali bangsa ini sudah menunjukkan solidaritas dan gotong royong yang menjadi ciri khas dan berhasil membawa kita selamat dari berbagai hal. Terlalu banyak orang baik di negeri ini dan itu yang bikin optimis. Satu lagi yang bikin saya optimis, anak-anak mudanya kritis. Anak-anak mudanya mau turun tangan, mau bergerak, tidak takut. Tidak takut bersuara karena terlalu mahal suara kita kalau hanya dihargai 5 tahun sekali pada saat TPS. Terlalu mahal, adik. Jangan mau suaranya dinilai murah hanya dengan kaos atau sehelai jilbab untuk mencoblos partai politik. Jangan mau. Terlalu mahal suaranya kalau hanya dibayar segitu. Suara kita berharga bukan hanya pada saat TPS, tapi hari-hari ini juga dan untuk mengawal siapapun yang nanti berkuasa di negeri ini. Suara kita harus dipakai untuk mengawal itu, suara anak muda. Itu yang bikin optimis. Satu lagi kenapa alasan saya optimis? Karena ada hadis, adek. Ada hadis yang menyebut, tanamlah pohon walaupun kamu tahu besok akan kiamat, tetap tanam pohon. Pramuka juga kan itu. Walaupun kita tahu dunia akan berhenti, kita tetap diajarkan untuk optimis, untuk menanam pohon. Dan terlalu banyak alasan kenapa kita perlu bangga, perlu mencintai negeri ini sepenuh hati walaupun banyak tantangan dan persoalan. Mencintai Indonesia lengkap dengan persoalannya. Tanpa persoalan hidup tidak akan indah, kan? Dengan persoalan kita bisa mencintai banyak hal, karenanya kalau mati syahid itu juga kehormatan, kan? Jadi mari mencintai negeri ini dengan beragam tantangannya, karena kita percaya optimis artinya kita setia mengawal negeri ini. Yang buruk kita lawan, yang baik kita dukung. Itu anak muda, itu Pramuka. Wow, sampai agak speechless saya. Iya, karena kata-kata dengan diksi yang romantis tapi penuh kekuatan semangat. Karena juga ini pasti membakar banget semangat teman-teman yang ada di sini, dan kita yakin bahwa nanti di 2045 gerakan Pramuka, khususnya Pramuka Penegak dan Pramuka Panika juga bisa mengambil bagian untuk itu. Sekali lagi 2 kali tepuk Pramuka. Iya di Tengau. Kemis kan apa? Baik, sebelum kita menutup sesi ini ya Kak Yunita ya. Iya, benar. Kayaknya ada surprise lagi nih. Dari Venesia buat teman-teman sekalian. Iya, ada surprise yang pastinya tidak akan dilupakan dan pastinya juga akan berkesan buat kita semua ya. Kak Najwa, apakah sudah siap Kak Najwa?
Saya mau membacakan catatan Najwa. Wow.